Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihanul Arif dari kelas 3C Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Video ini akan ditunjukkan untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi syariah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pada pembahasan video. Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas topik yang penting dalam ekonomi syariah, yaitu tentang musyarakah. Nanti dibahas tentang apa itu musyarakah, bagaimana rukun-rukunnya, apa saja jenis-jenisnya. Tenang, kita akan jelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi, pastikan teman-teman menyimak sampai akhir ya. Yang pertama, apa itu musyarakah? Mari kita pahami dulu apa itu musyarakah secara bahasa. Musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti persekutuan atau kerjasama. Sedangkan menurut istilah, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal, tenaga, ataupun keahlian dalam satu usaha tertentu. Nah, keuntungan dari usaha ini akan dibagi berdasarkan nisbah ataupun kesepakatan bersama. Sedangkan untuk masalah kerugian ini ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing. Prinsip ini sangat penting dalam ekonomi syariah karena mendorong keadilan dan kerjasama yang transparan antar mitra. Kemudian kita akan beranjak pada pembahasan tentang rukun-rukun. Supaya musyarakah ini sah secara syariah, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu salah satunya pihak yang berakad atau mitra. Minimal harus ada dua pihak yang bekerja sama. Kedua pihak ini harus memiliki kapasitas hukum, artinya berakal, baligh, dan mampu bertindak secara hukum. Yang kedua ada objek akad atau modal. Modal ini bisa berupa uang, barang, atau aset yang memiliki nilai. Tapi modalnya harus jelas, halal, dan disepakati di awal akad. Yang ketiga ada ijab kabul ataupun akad. Ijab dan kabul adalah pernyataan penawaran dan penerimaan. Ini harus dilakukan secara sukarela dan transparan antara kedua pihak. Dan yang keempat yaitu ada usaha atau aktivitas. Usaha yang dijalankan harus halal, jelas, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pembagian keuntungan dan kerugian. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan untuk kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing. Jadi, rukun-rukun ini adalah fondasi yang sangat penting dalam akad musyarakah agar semua pihak merasa adil dan amanah dalam melakukan akad musyarakah ini. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis musyarakah. Ada beberapa jenis musyarakah yang bisa kita temui, yaitu yang pertama musyarakah permanen ataupun syirkah ainan. Musyarakah ini bersifat tetap, di mana modal yang diberikan tidak berubah sepanjang masa akad. Biasanya modal tetap ada hingga usaha berakhir. Kita ambil contoh. Dua mitra menyetorkan modal masing-masing senilai 50 juta rupiah dan bekerja sama dalam usaha restoran. Modal itu akan tetap berada dalam usaha sampai usaha tersebut selesai atau dibubarkan. Yang kedua terdapat musyarakah menurun atau dengan kata lain syirkah mutanakisah. Musyarakah ini sering digunakan dalam pembiayaan
syariah. Porsi kepemilikan salah satu pihak akan berkurang secara bertahap karena pihak lainnya membeli kepemilikan tersebut. Contohnya, lembaga keuangan syariah bekerja sama dengan seseorang untuk membeli rumah. Seiring waktu, orang tersebut mencicil untuk membeli porsi lembaga keuangan hingga akhirnya rumah sepenuhnya menjadi miliknya. Yang ketiga, ada musyarakah berdasarkan kontribusi modal. Nah, di sini ada beberapa jenis musyarakah lagi. Salah satunya ada musyarakah amlak. Musyarakah amlak ini berarti modal yang diberikan berupa aset tetap seperti tanah atau bangunan. Yang kedua ada musyarakah abdan. Musyarakah abdan bisa kita jelaskan yaitu kerjasama berdasarkan tenaga atau keahlian tanpa modal uang. Misalnya dua orang pengrajin bekerja sama membuat kerajinan tangan. Kemudian selanjutnya ada musyarakah wujuh, kerjasama yang didasarkan pada reputasi atau nama baik para mitra. Biasanya mereka mendapat barang dari pihak ketiga untuk dijual dengan pembayaran di kemudian hari. Dengan jenis-jenis ini, musyarakah bisa diterapkan dalam berbagai situasi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan keuangan yang ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana pengawasan transaksi akad musyarakah ini dalam pedoman Bank Indonesia. Pengawasan yang dilakukan berdasarkan Bank Indonesia bertujuan untuk memastikan operasional perbankan syariah berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah. Langkah yang dilakukan yang pertama yaitu penelitian pemberian informasi. Langkah pertama meneliti apakah bank telah memberikan informasi secara lengkap dan transparan kepada nasabah. Ini jelas sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan mereka memahami hak serta kewajiban dalam setiap transaksinya. Yang kedua yaitu melalui pengujian perhitungan bagi hasil. Pengawas menguji apakah perhitungan bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan dalam pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Kemudian yang ketiga ada persetujuan antar pihak. Dalam perjanjian investasi musyarakah, pengawas harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat telah memberikan persetujuan. Mereka memberikan persetujuan itu secara sukarela. Persetujuan ini menjadi fondasi yang penting dalam akad musyarakah. Yang keempat, harus ada pemenuhan rukun musyarakah. Pengawas juga harus memastikan bahwa setiap transaksi musyarakah memenuhi rukun yang telah diterapkan dalam prinsip syariah, sehingga transaksi ini menjadi sah secara hukum Islam. Kemudian yang kelima ada pembebanan biaya operasional. Biaya operasional harus dibebankan pada modal bersama dalam akad musyarakah sesuai dengan kesepakatan. Pengawas harus memastikan hal ini dilakukan dengan benar untuk menjaga keadilan antar pihak sesama. Kemudian yang keenam ada kesesuaian kegiatan investasi. Pengawas memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai oleh bank tidak termasuk dalam jenis usaha yang bertentangan dengan syariat Islam. Ini mencakup larangan terhadap aktivitas seperti perjudian, riba, maisir, horor, dan lain-lain. Dengan pengawasan yang ketat dan terstruktur ini, Bank Indonesia memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan secara konsisten dalam operasional perbankan syariah.
Selanjutnya ada alur transaksi musyarakah. Mari kita analisis gambar berikut bersama-sama. Yang pertama ada negosiasi dan akad musyarakah. Proses ini dimulai dengan negosiasi antara dua pihak, yaitu bank syariah sebagai mitra pasif dan nasabah sebagai mitra aktif. Dalam tahap ini, kedua pihak menyepakati akad musyarakah yang mencakup kontribusi modal, rencana usaha, dan pembagian hasil usaha. Yang kedua ada pelaksanaan usaha produktif. Setelah akad disepakati, dana yang telah dikumpulkan digunakan untuk melaksanakan usaha produktif sesuai kesepakatan. Nasabah sebagai mitra aktif bertanggung jawab untuk menjalankan usaha, sedangkan bank bertindak sebagai mitra pasif. Yang ketiga ada tentang pembagian hasil usaha. Hasil usaha kemudian dibagi sesuai dengan nisbah atau rasio keuntungan yang sebelumnya telah disepakati bersama. Jika terjadi kerugian tanpa adanya kelalaian dari pihak nasabah, kerugian tersebut akan ditanggung secara proporsional berdasarkan kontribusi modal masing-masing. Kemudian ada yang 4 ini penerimaan porsi laba. Dalam tahap ini, kedua pihak menerima porsi laba sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Bank syariah sebagai mitra pasif menerima porsi keuntungan dan pengambilan modal sesuai dengan kesepakatan. Dan nasabah sebagai mitra aktif menerima porsi keuntungan sesuai perannya dalam menjalankan usaha. Kemudian yang kelima ada pengembalian modal. Di akhir masa akad, modal yang tersisa dikembalikan kepada masing-masing pihak berdasarkan kontribusi modal awal mereka. Jadi seperti itu bagaimana alur transaksi musyarakah yang ada. Selanjutnya yaitu ada contoh transaksi musyarakah, yaitu ada, kita ambil contoh PTA dan PTB sepakat untuk berinvestasi dalam usaha musyarakah di bidang distribusi barang. PTA akan menyetor modal berupa uang sebesar 150 juta, sedangkan PTB akan menyetor modal berupa barang dengan nilai pasar sebesar 200 juta. Setelah 6 bulan usaha berjalan, keuntungan usaha mencapai 60 juta. Porsi keuntungan antara PTA dan PTB akan dibagi berdasarkan kontribusi modal masing-masing. Langkah pertama yaitu mencatat penyertaan modal jurnal untuk PTA, yaitu sebesar 150 juta kas di debit dan modal musyarakah PTA 150 juta di kredit. Jurnal untuk PTB, persediaan barang senilai 200 juta di debit dan modal musyarakah PTB 200 juta di kredit. Kemudian langkah kedua yaitu menghitung pembagian keuntungan modal total yang terkumpul dari kedua pihak adalah, yang rumusnya total modal sama dengan modal PTA ditambah modal PTB. Total modal yaitu 150 juta ditambah dengan 200 juta yaitu sebesar 350 juta. Kemudian kita hitung porsi masing-masing pihak berdasarkan kontribusi modal mereka. Porsi PTA 150 juta per 300 dibagi 350 juta yaitu sekitar 42,86%, dan porsi PTB 200 juta dibagi 350 juta senilai 57,14%. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha musyarakah adalah 60 juta.
pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak adalah keuntungan PDA 42,86% ini dikali 60 juta, yang mana hasilnya itu 25.716.000 rupiah, dan keuntungan PTB sebesar 57,14% dikali 60 juta senilai 34.284.000 rupiah. Langkah yang ketiga itu mencatat pembagian keuntungan jurnal. Untuk pembagian keuntungannya yaitu pendapatan musyarakah 60 juta di debit dan kas PTA 25.716.000 kredit, dan kas PTB yaitu 34.284.000 di kredit. Langkah yang keempat yaitu pembagian modal kembali. Jika pada periode tertentu usaha musyarakah dibubarkan dan modal kembali dibagi, maka jurnalnya akan seperti berikut. Modal dikembalikan kepada masing-masing pihak. Jurnal untuk pengembalian PTA yaitu modal musyarakah PTA 150 juta di debit dan kas 150 juta pada kredit. Untuk jurnal pengembalian modal PTB, modal musyarakah PTB senilai 200 juta pada debit dan kas 200 juta pada kredit. Itulah cara mencatat transaksi investasi musyarakah dengan perhitungan yang lebih mendalam. Pembagian keuntungan dan modal sesuai dengan porsi masing-masing pihak adalah langkah utama yang harus diperhatikan. Semoga penjelasan dari awal hingga akhir ini bisa membantu kalian lebih memahami akuntansi musyarakah dengan lebih jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.